1. Gitu ya. Maksudnya prosedur pelajaran pertama. Sama dengan program sebelumnya, kita harus membuat nama program di sini. Misalkan saja program luas segitiga, kayak gitu. Nah, ini kita akan buat dulu program ini. Seperti kita membuat program biasa dulu. Jadi untuk menghitung luas segitiga, kita perlu variabel itu adalah luas. Kemudian perlu kita sisi, berapa panjang sisinya, atau tinggi. Tinggi lah kita buat ini, kita anggap aja lah dulu segitiganya yang gampang-gampang aja lah, tinggi. Kemudian sisi masuk saya itu alasnya itu, alas gitulah. Dan ini variabelnya adalah real. Nah, kemudian sebelum kita mulai membuat program, kita bisa membuat komen di sini bahwa luas nanti dihitung dengan cara alas kali tinggi. Kemudian dibagi 2. Kayak gitu. Ada kurung, sekedar membantu kita menyelesaikan program dengan baik. Nah, kemudian begini. Kemudian titik kayak gini lah dia. Berikutnya kita tentukan dulu tinggi dapatnya, kita anggaplah 12 cm. Nah, kalau dalam real bisa 12, bisa 12,0. Nah, kalau 12 saja pun tahunnya dia di Pascal. Kemudian alasnya dapat diketahui lah, panjangnya itu sekitar 18,0 cm itulah. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya di atas tadi, luas dihitung dengan cara mengikuti program di atas, alas kemudian kali tinggi, lalu dibagi dengan 2. Kemudian kita tulislah right line luas segitiga. Nah, jadi kalau saya buat seperti ini caranya sama kalian tidak perlu berpikir tentang menghitung luas segitiga. Kenapa? Karena itu sudah dipelajari dari SD. Nah, kalian hanya cukup memperhatikan bagaimana dia dibuat ke dalam Pascal. Nah, kayak gitu dia. Nah, ini agak saya rapi-rapikan seperti yang ini. Tujuannya supaya nampak dia satu layar semua. Itu aja. Kalau enggak, hasilnya sama saja nih sebenarnya. Saya menulis tadi saya renggang-renggangkan karena saya agak terganggu dengan tulisan kecil dan rapat. Nah, sekarang udah nampak seperti ini. Entah benar atau tidak, kita compile dulu. Nah, yang benar bukan program segitiganya, Pascalnya gitu. Ah, ternyata sintak benar. Jalankan. Nah, jadi kalau alas kali setengah tinggi berarti 18 kali 6. 18 kali 6 berarti 60 tambah 48 100. Ya 100-100an lah. Ah, kira-kira kan 108. Oh, jadi jawabannya benar.
rumusnya benar, programnya benar. Nah sekarang, kita mau membuat prosedur, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya didapatkan pun bisa juga nih. Nah, bagaimana membuat prosedur? Nah, kayak gitu. Jadi prosedur itu ada namanya. Buatlah misalnya prosedur luas segitiga LSG. Gitulah. Anggaplah seperti itu aja dulu namanya. Tidak perlu pakai parameter-parameter. Kemudian entah ada titik koma, entah tidak ada titik koma. Bikin aja dulu. Kemudian begin N. Ini begin N-nya di sini pakai titik koma karena dia bukan program utama. Kemudian di sini kita masukkan ini tadi semua ke dalam. Masukkan. Kayak gitu. Udah. Lalu di sini kita panggil dia luas segitiga. Kayak gini lah dia. Sama, ini harus sama namanya ini LSG3, NLSG3. Dah, kita compile lagi dulu. Benar dia. Jalankan. Hasilnya sama juga. Ya udah pastilah, karena benarnya memang ya kan 108. Karena bisa kita lihat di atasnya ini kan sama. Sama. Nah, jadi ini program utama, yang ini nama prosedur, kayak gitu. Nah, prosedur ini dipanggil oleh program utama, tapi di sini prosedurnya tidak pakai parameter. Nah, kalau kayak gini lucu lah prosedur, ya kan? Jadi kita perlu sebenarnya dia pakai parameter. Nah, ini kita copy ini kemari. Ini pindah kemari dia. Kembali ke tempatnya semula. Kayak gini. Lalu yang ini ditaruh parameter di sini bahwa parameter yang di dalamnya itu ada kita buatlah misalnya alas itu ALS, antar lintas Sumatera, kayak gitu, alas. Kemudian koma, apalagi tinggi, tinggi kayak gini lah. Dan ini adalah real, kayak gini. Kemudian luasnya, yang luas itu tadi kan harus selesai dia. Ini saya lupa tak pakai koma atau pakai titik koma, nanti kita coba lah ya. Kalau nanti salah, ada variabel ls, ini adalah real juga. Kemudian ini kita ganti, ini sesuai lah dengan apa ini, nama pada parameter, supaya nampak dia tinggi. Yang ini saya ganti juga lah, kayak gini lah. Kemudian yang ini tak perlu lagi di sana, dia harus di sini juga dia. Loh, kok nggak mau lari ke sini? Kemana larinya?
makan kucing dia. Nggak apa-apa lah, hilang dia, kita tulis saja nanti, nggak apa-apa itu. Sekarang inilah prosedur tadi. Lalu yang ini haruslah luas segitiga ini kita bikin lagi tanda kurung di sini. Bahwa di sini adalah alas, kemudian koma, tinggi, koma, luas. Kayak gitu dia. Tapi di sini sebelum dihitung dikasih tahu lah dulu bahwa luasnya itu sama dengan 0 karena belum digunakan. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, kita bikinlah perintah menulis hasilnya. Ini saya selalu salah ketik ini, sebenarnya bukan karena keypadnya salah, jari-jarinya jempol, jadi kena sebelahnya gitu. Luas segitiga sama dengan luas. Kemudian ini yang dua di belakang yang saya bikin ini, itu bukan 2/2, tapi dia itu 2 digit kemudian 2 desimal gitu. Ini belum tentu benar, kita compile dulu, nanti mana tahu yang ini pakai titik koma atau yang mana kayak gitu, entah di sini kayak gitu. Tengoklah compile failed, dia bilang apa? Jadi ya 629 katanya. Jadi baris 6 yang inilah ini, kemudian inilah kolom 29, berarti titik koma berangkat di sini. Kayak gitulah, compile lagi. Udah mau dia, rupanya itu yang salah. Nah, sekarang jalankan, run. Ya sama lah jawabnya, ada pasti ya kan. 108 juga. Nah, sekarang kalian lihat. Nah, yang ini sekarang prosedur ini, ALS ini itu adalah nilai masuk untuk yang ini. TGGI nilai masuk untuk yang ini. Kemudian LS ini keluar dia, keluar dari sini, keluar dia, truk. Kemudian masuklah kemari. Luas segitiga, alas, tinggi dan luas. Ini alasnya yang ini. Kemudian tingginya yang ini. Luasnya yang ini. Masuk dari sini dia ke sana. Keluar di sini nilainya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan. Kita bisa membuat berikutnya, ya kan? Luas, ya kan? Segitiga, kemudian alas, misalkanlah kita buat 20, tinggi 10 atau 15, kemudian luas. Kayak gini. Nah, kemudian ini kita ketik lagi right line, luas segi 3. Saya bikinlah biar beda dia. Kayak gini lah. Ini segitiga yang nilainya baru masuk. Luas titik 2 tanda kurung. Dari 20 ini nanti akan masuk ke nilai yang ini, 15 masuk ke nilai yang ini. Luas ya untuk di print. Kita compile dulu, jangan soal hebat kita. Ternyata oke. Run. Gitu dia. Jadi luas segitiga yang pertama 108, yang kedua 150. Kenapa enggak ya kan? Karena memang 20 kali 15 bagi 2 dia. Kayak gitu. Nah, sekarang inilah namanya yang prosedur tadi. Kita tinggal memanggil namanya, membuat nilai saja. Kayak gitu. Nah, kalau kita repot menulis-nulis yang ini, contohlah yang ini, repot menulis-nulis yang ini.
ini bisa aja kita pindahkan ke atas. Taruh ke sini. Tapi ini janganlah luas di sini namanya. Tapi LS. Nah, kayak gini. Sehingga yang ini nggak perlu juga. Nah, jadi bisa begini aja. Kita tinggal menjalankannya saja. Tapi cobalah compile dulu. Nah, oke, nggak ada masalah. Run. Nah, udah otomatis dibuatnya di situ. Setiap kali dipanggil prosedurnya, dia mengerjakannya sambil mencetak hasilnya. Kayak gitu. Jadi prosedur ini tujuannya mempermudah program. Misalnya begini, zaman dulu orang itu menyangkul pakai bambu. Bambu sering patah, dapat besi, nyangkul pakai besi, kayak gitu. Nah, berikutnya orang mulai malas, yang mencangkul banyak, mencangkul pakai traktor. Jadi alat itu tujuannya mempermudah pekerjaan. Nah, jadi prosedur ini mempermudah penyelesaian program. Nah, kalau kalian merasa dengan prosedur semakin sulit, berarti kalian tidak belajar. Nah, kayak gitu dia. Nah, jadi waktu kita tinggal 2 menit ini untuk menyelesaikan jatah Google Meet-nya. Tak ada mau tanya kalian, silakan. Ini prosedurnya belum selesai, ini minggu depan kita sambung lagi. Nah. Izin bertanya, Pak? Boleh? Karena saya pelajar, Pak, untuk bagian yang LS3 itu kan yang pertama alas tinggi luas. Nah, itu kan tidak sesuai sama yang di atas, itu nggak masalah kan, Pak? Tidak masalah. Ini kan kita tidak tahu ini tahap apapun itu. Ada di sini 20, 15. Kan nggak ada pun tahap apa ya kan? Ini kan bilangan ini, Cuman dia harus bersesuaian. Yang ini memang alas, ya untuk alas letaknya di sinilah. Jangan terbalik misalnya. Kalau ini terbalik memang belum apa-apa karena luas segitiga. Tapi kalau keperluan lain nanti terbalik, ini nanti terbalik di dalam rumus itu kan banyak. Kayak gitu dia. Dia harus mengikuti aturan. Kalau memang di sini alas, tetaplah di sini dibuat alas. Sini tinggi, tetaplah itu tinggi di sini. Kayak gitu. Kalau luas segitiga memang bisa ketukar-tukar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya persamaan-persamaan yang lain, persamaan misalnya persamaan polinomial misalnya, udah nggak bisa lagi tuh. Oke, ada yang lain? Yang di bawah begini itu kan apa? Di bawah apa? Di bawah begini itu kan ada tinggi dulu. Nah, di dalam kurung itu alas dulu, itu nggak masalah kan, Pak? Ini nih. Nah, kan itu yang diketahui tinggi dulu tuh, tinggi, alas, sama luas. Oh, ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan yang di atas ini kan namanya ini deklarasi ini. Deklarasi yang ini. Kalau ini penduluan di atas bisa, ini nggak masalahnya ini ya. Nggak masalah karena di sini kita masih mendeklarasikan apa yang mau kita pakai dan berapa nilai awalnya kayak gitu. Ini namanya untuk nilai awal sama saja. Nggak masalah. Cuman pemakaiannya di sini yang nggak boleh ketukar. Nah, kayak gitu. Kalau ketukar dia nanti hasilnya ya jadi salah. Tapi coba-coba aja lah dulu. Ada yang lain?